Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Pada kesempatan kali ini Ibu akan melanjutkan pembahasan tentang turunan senyawa karbon. Kita akan membahas tentang reaksi-reaksi yang terjadi pada turunan senyawa karbon dan kegunaan senyawa karbon dalam kehidupan sehari-hari. Reaksi-reaksi yang terjadi pada turunan senyawa karbon yang pertama adalah reaksi substitusi. Reaksi substitusi yaitu reaksi penggantian di mana salah satu gugus dari suatu senyawa digantikan oleh gugus dari senyawa yang lain. Di sini kita lihat contohnya CH3OH atau metanol anak-anak. Gugus fungsi OH pada metanol nanti akan digantikan oleh gugus fungsi Cl dari HCl sehingga terbentuklah senyawa yang baru CH3Cl atau klorometana. Kemudian contoh reaksi yang kedua, perhatikan lagi, ini ada senyawa etil etanoat. Nah, ini etil etanoat ya. Bereaksi dengan air. Kemudian di sini gugus H menggantikan gugus OH menggantikan gugus O C2H5 ya. Nah, gugus O C2H5 digantikan oleh gugus OH, terbentuklah asam etanoat dan ini etanol begitu. Kemudian contoh reaksi yang ketiga dari substitusi, bromometana atau metilbromida bereaksi dengan ion hidroksida menjadi metanol dan ion bromida. Nah, itu reaksi substitusi. Reaksi kedua yaitu reaksi adisi. Adisi artinya penambahan gugus ya. Perhatikan di sini ada senyawa etanol mempunyai gugus fungsi aldehid bereaksi dengan gas hidrogen. Nah, di sini gas hidrogen terikat pada atom O ya, sehingga terpecah ikatannya, dan satu lagi hidrogennya terikat di atom C. Terbentuk senyawa etanol. Kemudian contoh reaksi yang kedua anak-anak, di sini metil etanoat bereaksi dengan HBr. Ini ya, metil etanoat bereaksi dengan HBr. Sama ini juga ya, ikatan rangkap 2 antara gugus karbonilnya, CO-nya itu lepas. Nah, O-nya mengikat Br dan C-nya mengikat H ini. H-nya terikat di C. Nah, ini ya. Kemudian contoh reaksi adisi yang berikutnya adalah ini propena anak-anak. Propanal. Ini adalah propanal. Propanal bereaksi dengan gas hidrogen. Nah ya, sehingga terbentuk propanol. Nah, ciri untuk reaksi adisi ini anak-anak bisa kita lihat ya di sini. Senyawa etanol ya awalnya memiliki ikatan rangkap antara C dan O di gugus karbonil. Nah, ketika dia bereaksi adisi ditambahkan H2 maka ikatan rangkapnya jadi hilang. Begitu juga ya di sini metil etanoat. Nah, di sini awalnya ada ikatan rangkap antara C dan O, di sini ikatan rangkapnya menjadi hilang. Begitu juga contoh yang ketiga anak-anak, propanal di sini ya. Awalnya ada ikatan rangkap antara C dan O. Nah, setelah terjadi adisi, ikatan rangkapnya jadi hilang. Jadi reaksi adisi cirinya adalah adanya pemutusan ikatan rangkap. Reaksi ketiga yang bisa terjadi pada turunan senyawa karbon yaitu disebut dengan reaksi eliminasi. Ya, dari kata eliminasi berarti ada pengurangan anak-anak. Artinya di sini yang dikurangi adalah gugusnya ya, gugus yang terikat pada suatu senyawa. Nah, contohnya di sini ada senyawa 2-propanol Anda. Ini 2-propanol. Ya. 2-propanol ini ternyata jika direaksikan dengan asam sulfat H2SO4 maka dia akan kehilangan molekul air ya. Molekul OH dari C kedua dan H dari C yang pertama itu nanti akan terlepas ya, terbebaskan satu molekul air
Kemudian antara C yang pertama dengan C yang kedua ini terbentuk ikatan rangkap. Ya, sehingga 2 propanol berubah menjadi propena. Kemudian contoh yang kedua di sini ada senyawa 2-klorobutana anak-anak. 2-klorobutana jika direaksikan dengan kalium metoksida, ini kalium metoksida anak-anak, ternyata gugus H dari C yang ketiga dengan gugus Cl dari C yang kedua ini nanti akan tereliminasi atau terlepas ya. Di sini membentuk CH3OH gitu ya, H-nya berikatan dengan ion metoksida, sedangkan Cl-nya berikatan dengan K membentuk KCl di sini. Nah, sedangkan butananya sendiri antara C yang kedua dan C yang ketiga itu terbentuk ikatan rangkap. Ini berubah menjadi 2-butena. Satu contoh lagi Ananda untuk reaksi eliminasi. Ini ada senyawa 2-kloropropana ya, bereaksi dengan NaOH di sini di mana Cl dari C yang kedua akan berikatan dengan Na dan H dari C yang pertama itu berikatan dengan OH. Sehingga terbentuklah NaCl dan H2O ya di sini. Nah, propananya sendiri C1 dan C2-nya akan membentuk ikatan rangkap 2, terbentuk propena anak-anak. Jadi cirinya kalau untuk reaksi eliminasi yang awalnya tidak memiliki ikatan rangkap gitu ya, awalnya tidak memiliki ikatan rangkap menjadi memiliki ikatan rangkap. Reaksi keempat yang bisa terjadi pada turunan senyawa karbon itu adalah reaksi oksidasi. Ada 2 jenis oksidasi anak-anak. Oksidasi yang pertama yaitu reaksi pembakaran dengan oksigen. Nah, untuk reaksi pembakaran dengan oksigen ada kemungkinan 2 jenis reaksi yang terjadi jika pembakarannya sempurna atau pembakarannya tidak sempurna. Suatu senyawa hidrokarbon jika dia mengalami reaksi pembakaran sempurna, apapun jenis senyawa hidrokarbonnya ya, bereaksi dengan oksigen itu akan menghasilkan karbon dioksida dan air. Tetapi jika pembakarannya tidak sempurna, semua senyawa hidrokarbon apapun itu akan menghasilkan karbon monoksida dan air. Sedangkan jenis oksidasi yang kedua yaitu ini oksidasi dengan oksidator ya. Bukan pembakaran anak-anak tapi oksidasi dengan oksidator. Contohnya yang pertama reaksi pada alkohol. Untuk alkohol primer, nah ini alkohol primer ya. Ini sebetulnya ini H anak-anak, ini enggak ada O-nya. Nah, ini H ya, Ibu betulkan. Suatu alkohol primer, ini contohnya etanol ya. Jika dia dioksidasi dengan oksidator, maka dia akan kehilangan molekul air di sini dan dia akan membentuk suatu aldehida ya, yang tadinya etanol menjadi etanal, terbentuk ikatan rangkap 2 antara C dan O ya, membentuk gugus karbonil. Sedangkan jika aldehid ini dioksidasi lebih lanjut, maka aldehidnya akan berubah menjadi asam karboksilat yang tadinya etanal menjadi asam etanoat. Nah, sementara kalau pada alkohol sekunder anak-anak ya, ini 2 propanol nih, alkohol sekunder gitu ya. Pada alkohol sekunder di sini hasil oksidasinya itu akan menjadi keton ya. Yang tadinya 2 propanol itu menjadi propanon. Nah, ini terbentuk ikatan rangkap 2 antara C dan O atau terbentuk gugus karbonil. Sementara kalau alkohol tersier anak-anak ini tidak bisa dioksidasi dengan oksidator ya, tidak terjadi. Nah, reaksi lain yang bisa terjadi pada turunan senyawa karbon tertentu ya, ada reaksi esterifikasi namanya anak-anak. Reaksi esterifikasi adalah reaksi pembuatan ester yang berasal dari alkohol dan asam karboksilat dengan katalis asam sulfat. Jadi reaksi esterifikasi adalah pembuatan ester dari alkohol dan asam karboksilat.
Contohnya di sini kita lihat, kalau asam karboksilatnya ya dituliskan gugusnya kan RCOOH. Nah ini gugus fungsi RCOOH menunjukkan gugus fungsi asam karboksilat bereaksi dengan alkohol yang memiliki gugus fungsi OH ya, contohnya ROH, dengan katalis asam sulfat ini H+-nya dan suhu ya yang panas atau dipanaskan, maka ini akan menjadi senyawa ester RCOOR dan menghasilkan air. Nah, aplikasinya misalnya kita menggunakan alkoholnya metanol dan menggunakan asam karboksilatnya asam asetat. Ya, maka di sini Ananda akan terbentuk ester metil asetat, di mana metil yang berasal dari metanol itu nanti akan menggantikan posisi H gitu ya pada gugus OH, sedangkan H nanti akan berikatan dengan OH. Nah, H berikatan dengan OH membentuk H2O ini ya. Ini adalah reaksi esterifikasi pembentukan metil asetat dari metanol dan asam asetat. Kemudian contoh reaksi esterifikasi yang kedua, misalnya asam asetat atau asam etanoat, ini anak-anak CH3COOH bereaksi dengan alkoholnya etanol ya. Ya, etanol ini dengan katalis asam sulfat dan suhu yang tinggi akan dihasilkan etil asetat ya. Di sini etil dari asam asetat atau dari asam etanoat nanti akan etil dari etanol ya. Etil dari etanol nanti akan menggantikan posisi si H dari asam asetat gitu ya. Kemudian OH dari etanol bereaksi dengan H membentuk H2O. Nah, satu contoh lagi di sini di bawah anak-anak, asam butanoat ya bereaksi dengan etanol. Nih asam butanoat bereaksi dengan etanol, nanti gugus etil dari etanol akan menggantikan gugus H dari asam butanoat, maka terbentuklah etil butanoat. Nah, ini contoh reaksi esterifikasi. Nah, kebalikan dari reaksi esterifikasi itu ada namanya reaksi hidrolisis ester anak-anak, yaitu reaksi penguraian ester menjadi alkohol dan asam karboksilat. Ini contohnya ya secara umum. Senyawa ester memiliki gugus fungsi RCOOR bereaksi dengan air dengan katalis asam sulfat nanti akan berubah menjadi RCOOH, ini asam karboksilat, dan ROH ini adalah alkohol. Contohnya anak-anak, ini ada senyawa ester etil etanoat. Nah, ini ya etil etanoat jika direaksikan dengan air dengan katalis H+ di sini, maka akan terbentuk asam karboksilatnya yaitu asam etanoat ya, dan alkoholnya etanol. Nah, etil asetat atau etil etanoat menjadi asam etanoat dan etanol. Atau misalnya di sini ada contoh lagi Ananda, metil asetat ini ya, metil ini asetatnya atau asetat itu etanoat ya. Maka akan berubah menjadi asam asetat atau asam etanoat dan metilnya akan menjadi metanol. Ya. Bisa dipahami Ananda? Reaksi berikutnya yang bisa terjadi pada turunan senyawa karbon itu adalah reaksi reduksi anak-anak. Ya, reaksi reduksi. Nah, ini contohnya ada senyawa propanal ya anak-anak. Ini ceritanya propanal anak-anak. Jika dia bereaksi dengan hidrogen atau direduksi oleh hidrogen, dia akan berubah menjadi 1 propanol. Nah, jika yang direduksinya adalah propanon atau keton ya anak-anak, maka hasil reduksinya itu berubah menjadi 2 propanol. Jadi kalau kita lihat di sini anak-anak, reaksi reduksi itu kebalikan dari reaksi oksidasi yang tadi sudah kita bahas ya.
Kemudian reaksi berikutnya yang mungkin terjadi adalah reaksi dengan pereaksi tolen. Reaksi dengan pereaksi tolen ini khusus untuk mengidentifikasi keberadaan aldehida ananda. Ya, pereaksi tolen ini adalah pereaksi yang mengandung kation Ag+ ya. Dimana nanti hasilnya akan terbentuk suatu cermin perak. Nah, ini Ag-nya mengendap. Kemudian yang kedua, reaksi dengan pereaksi Fehling. Ini juga adalah reaksi yang spesifik untuk identifikasi aldehida anak-anak. Direaksikannya dengan ion Cu2+ ya. Nanti akan terbentuk endapan Cu2O yang berwarna merah bata. Selanjutnya, pada turunan senyawa karbon ini kita mengenal ada yang namanya isomer fungsi kan ya anak-anak. Misalnya di sini isomer fungsi untuk alkohol dan eter. Alkohol dan eter adalah senyawa yang berisomer fungsi, sehingga memiliki rumus molekul yang sama, bisa saja memiliki rumus molekul yang sama. Nah, ada reaksi yang khusus untuk membedakan antara alkohol dan eter anak-anak. Ya, reaksi yang pertama untuk membedakan alkohol dan eter, alkohol ini akan bereaksi dengan logam Na. Ini reaksi yang pertama. Alkohol akan bereaksi dengan logam Na menghasilkan gas hidrogen. Sedangkan kalau eter tidak akan bereaksi dengan logam Na. Ini contohnya ya. 1 propanol bereaksi dengan logam Na. Ini akan menghasilkan natrium propoksida nih anak-anak. Nah, natrium propoksida dan gas H2 ya, melepaskan gas hidrogen. Tapi kalau eter misalnya ini ya, ROR ini gus fungsi eternya nih anak-anak. Nah, dengan Na itu tidak akan bereaksi. Kemudian reaksi yang kedua yang bisa digunakan untuk membedakan alkohol dan eter adalah dengan mereaksikannya dengan PCl5. Di sini alkohol bereaksi dengan PCl5 menghasilkan HCl. Sedangkan kalau eter bereaksi dengan PCl5 tapi tidak menghasilkan HCl. Contoh reaksinya ini anak-anak, ini ROH berarti ini untuk alkohol ya. Dengan PCl5 akan menghasilkan RCl ditambah HCl tambah POCl3. Sedangkan kalau eter akan dengan PCl5 akan menghasilkan RCl dan RCl yang lain gitu ya. Contohnya anak-anak, metil etil eter gitu ya, metil etil eter. Maka ketika metil etil eter direaksikan dengan PCl5 akan dihasilkan metil klorida dan etil klorida gitu ya, atau klorometana dan kloroetana dengan hasil yang lain yaitu POCl3. Nah, reaksi yang lain juga bisa digunakan untuk membedakan aldehida dan keton anak-anak, karena seperti yang sudah kita pelajari ya, aldehida dan keton ini merupakan senyawa yang berisomer fungsi. Nah, apa saja reaksi yang bisa digunakan untuk membedakan aldehida dan keton? Yang pertama adalah reaksi oksidasi. Nah, ini ya. Keton tidak mengalami oksidasi anak-anak, tapi kalau aldehida mudah teroksidasi. Nah, ini contohnya ya di bawah nih. Aldehida jika dioksidasi akan menjadi asam karboksilat. Tadi sudah kita bahas di reaksi oksidasi juga ya. Tapi kalau keton dioksidasi ini tidak akan terjadi reaksi. Kemudian dengan pereaksi tolen atau regen tolen, keton tidak akan bereaksi dengan pereaksi tolen ya. Sementara kalau aldehida akan bereaksi dan menghasilkan cermin perak. Begitu juga dengan pereaksi Fehling. Keton tidak bereaksi dengan pereaksi Fehling, tapi aldehida akan bereaksi menghasilkan endapan merah bata. Nah, tadi di depan kita sudah bahas ya reaksi reduksi antara aldehida dengan pereaksi tolen dan aldehida dengan pereaksi Fehling. Nah, anak-anak, setelah kita membahas tadi tentang reaksi-reaksi pada turunan senyawa karbon ya. Nah, ini materi terakhir untuk turunan senyawa karbon yaitu kegunaan turunan senyawa karbon dalam kehidupan. Nih, yang pertama, alkohol. Alkohol bisa digunakan sebagai pelarut, bahan bakar, antiseptik, sebagai zat anti beku ya, yaitu senyawa etilen glikol,
sebagai bahan baku pembuatan bahan peledak ini gliserol. Kemudian yang kedua kelompok senyawa eter ya. Eter bisa digunakan sebagai pelarut, sebagai obat bius atau anestesi. Kemudian aldehida bisa digunakan sebagai desinfektan, antiseptik, metanal sebagai bahan baku pembuatan bakelit ya. Ini bakelit ini adalah suatu polimer. Kemudian bisa juga metanal ini digunakan sebagai bahan baku formalin anak-anak, yaitu pengawet spesimen ya. Kemudian keton biasanya digunakan sebagai pelarut atau yang paling banyak digunakan itu sebagai penghapus cat kuku, yaitu aseton atau propanon ya anak-anak. Itu adalah contoh senyawa keton. Kemudian juga asam karboksilat kegunaannya adalah sebagai zat aditif pada makanan. Sini sebagai penambah rasa ya, cuka misalnya anak-anak itu asam asetat atau asam etanoat ya. Cuka kita kalau ngebaso makannya pakai cuka enak kan ya, segar. Atau bisa juga digunakan sebagai pengawet makanan gini ya. Kemudian juga ester. Ester seringkali digunakan sebagai pelarut atau paling banyak sebagai pemberi aroma pada makanan dan minyak wangi. Nah, jadi kalian yang sering minum minuman instan ya, rasa jeruk, rasa anggur, atau misalkan rasa buah-buahan itu sebetulnya tidak menggunakan sari buah yang asli anak-anak, tapi menggunakan ester ya. Nah, kemudian yang terakhir kelompok keluarga alkanain ya, itu biasanya kegunaannya sebagai pelarut dan insektisida. Ya, pestisida kalau dulu ya, tapi sekarang sudah mulai dikurangi penggunaannya karena memang pestisida itu berbahaya ya bagi kehidupan. Bagaimana anak-anak? Bisa dipahami penjelasannya? Ya, untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan sekian. Kita akan membahas materi berikutnya di pertemuan yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.